Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Selamat bergabung untuk pelaksanaan TUEM 1 pada sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Sembari menunggu yang lain masih belum sempat untuk bergabung ya. Silakan yang bisa untuk kameranya di-on-kan. Silakan yang belum bisa karena masih bekerja atau ada acara, ya tidak apa-apa juga ya. Yang penting kalian hadir dan bisa mengikuti pelaksanaan TUEB 1 pada hari ini. Nah, pelaksanaan TUEB 1 ini adalah rangkaian dari kegiatan tutorial online yang kalian eh, apa dapatkan atau ikuti ya di Universitas Terbuka ini. Kita sekarang berada di sesi 4 ya. Sesi 4 itu eh, pembahasannya terkait dengan laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke materi laporan keuangan, akan Ibu kilas balik dulu untuk pembelajaran di sesi 1 sampai di sesi 2. Namun sebelum itu, Ibu ingatkan kembali ya yang belum menanggapi diskusi dan submit tugasnya, silakan disubmit terus ditanggapi diskusinya karena untuk tugas 1 di sesi 3 itu due date-nya atau jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2026, yaitu pada besok ya. Besok itu terakhir untuk submit tugas. Nah, Ibu harapkan semuanya bisa submit tugasnya, dikerjakan dan disubmit di laman tutorial online-nya karena itu akan membantu menambah nilai bagi kalian semua ya. Nah, kemarin itu saya dapat pertanyaan dari salah satu mahasiswa juga. Di sesi 3 itu apakah diskusinya tidak perlu ditanggapi atau bagaimana, Bu? Karena di sesi 3 itu ada tugas. Nah, kalau misalkan informasinya itu kalian dapatkan resmi dari jurusan atau dari prodi bahwa diskusi 3 tidak perlu ditanggapi, ya silakan saja ya. Namun saran saya lebih baik jika ditanggapi karena akan menambah nilai HIN kalian di laman Tuton. Walaupun di situ ada tugas 1 yang harus dilaksanakan, tapi untuk diskusinya tetap ditanggapi ya, tidak jadi masalah. Ya, walaupun memang diskusi itu untuk tutor, untuk kami sebagai tutor itu memang tidak dinilai. Tapi akan lebih bagus jika kalian semua itu menanggapi dari sesi 1 sampai ke sesi 8 nanti pada akhir. Oke. Eh, ini karena Ibu gabung ya dua kelas ini sama akuntansi keuangan dasar. Jadi anggotanya atau peserta Zoom ini harusnya sekitar 60 orang mahasiswa ya. Karena satu kelas itu ada 30 mahasiswa. Oke, untuk sesi satu itu terkait dengan ruang lingkup akuntansi. Nah, akuntansi dasar di jurusan administrasi bisnis ya, kemungkinan di sini ada yang semester 2 atau semester lainnya. Nah, di ruang lingkup akuntansi, mungkin sudah banyak yang tahu apa sih akuntansi ya. Secara umum ya, secara umum, akuntansi itu merupakan kegiatan ya, kegiatan untuk mengklasifikasikan, terus
Kalau misalkan ada yang bilang akuntansi itu menghitung, oke, menghitung, terus menjurnal, mengumpulkan. Nah, akuntansi ada persamaannya, Bu. Oke. Nah, di situ semua ruang lingkup atau secara gambaran umum akuntansi di sesi satu ada diskusinya juga yang sudah kalian tanggapi ya. Nah, secara umum perusahaan itu adalah organisasi di mana sumber daya atau input ya seperti bahan baku, tenaga kerja itu diproses untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan. Nah, terdapat tiga perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba. Kita tahu perusahaan dagang, kemudian perusahaan jasa, dan ada juga perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu perusahaan yang kegiatannya ya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi barang jadi dan lalu siap untuk dipasarkan atau dijual gitu. Kemudian perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini kan menghasilkan jasa, bukan barang atau produk untuk pelanggan. Kalau misalkan perusahaan dagang itu perusahaan yang menjual produk ke pelanggan. Nah, namun perusahaan ini tidak memproduksi barangnya sendiri, tetapi membelinya dari perusahaan lain. Nah, dengan kata lain, perusahaan dagang itu mempertemukan produk dengan pelanggan. Seperti itu. Nah, kemudian ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Perusahaan perseorangan, persekutuan, atau korporasi. Itu contoh daripada jenis-jenis organisasi perusahaan. Terus kemudian ada yang namanya, oke, akuntansi tadi ya, definisi akuntansi. Nah, akuntansi itu kan aktivitas ya, aktivitas jasa. Fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, kemudian mengenai satuan-satuan ekonomi dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara keputusan ekonomi. Nah, tujuan umum akuntansi keuangan dan laporan keuangan itu adalah informasi, menyediakan informasi keuangan yang handal, ya, harus handal mengenai sumber daya dan kewajiban-kewajiban ekonomi dari suatu badan usaha. Nah, dari pengertian tadi, ya, akuntansi itu dapat ditinjau dari dengan ya ditinjau dari dua sisi. Yang pertama itu dari sisi kegiatan. Akuntansi itu berarti suatu seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti. Itu. Kemudian dari sisi informasi yang dihasilkan. Dalam hal ini, akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan ya yang memberikan informasi penting yang dibutuhkan suatu organisasi agar dapat beroperasi secara efisien. Terus mengetahui hasil kerja selama ini dan merencanakan kegiatan ke depan agar lebih baik. Itu ruang lingkup untuk akuntansi. Nah, pada sesi kedua ya, ada yang namanya siklus akuntansi. Siklus akuntansi, ada yang tahu bagaimana siklus akuntansi? Yang seperti apa sih siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu kan adalah rangkaian prosedur sistematis dan berulang. Nah, dimulai dari apa? Dari identifikasi transaksi. Tuh. Jadi siklus akuntansi itu dimulai dari identifikasi transaksi terlebih dahulu. Kemudian setelah
adanya transaksi, baru kita melakukan pencatatan. Nah, pencatatan ini kita menamakan dengan jurnal, ya. Makanya kalau misalkan ada transaksi, kemudian dicatat atau di jurnal. Selanjutnya, setelah di jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, posting ke buku besar itu akun buku besarnya bisa berbentuk T, akun T, atau bisa juga berbentuk dengan tabel. Ya, itu sama. Kemudian setelah kita posting ke buku besar, kita akan susun ke neraca saldo. Setelah neraca saldo ada ada jurnal penyesuaian. Terakhir itu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ada 5 ya, laporan keuangan. Nanti di sesi keempat itu ada pembahasan terkait dengan laporan keuangan. Makanya kita laksanakan web hari ini, kita akan membahas secara lebih rinci laporan keuangan. Terus kita akan lihat ya tugas yang di sesi 3 ya, tugas 1 itu kita akan apakah perlu kita bahas atau nanti kalau misalkan ada waktu ya Ibu akan tanya ke kalian semua ya kalau misalkan memungkinkan. Nah, kembali lagi pada siklus akuntansi, ya, tahapan utama siklus akuntansi. Nah, pada umumnya dilakukan seperti yang Ibu jelaskan tadi, identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi ini ya kegiatan kita untuk mengumpulkan bukti transaksi. Berupa apa? Berupa faktur, ya, bisa berupa faktur, bisa kwitansi atau nota-nota, ya. Harusnya yang sah dan objektif. Itu untuk identifikasi transaksi. Kemudian setelah itu analisis transaksinya. Nah, menganalisis pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan menggunakan sistem double entry. Terus ada pencatatan dalam jurnal, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Setelah di jurnal ya transaksi tadi, kita posting ke buku besar, memindahkan data jurnal ke akun buku besar masing-masing. Nah, di situ ya kita akan pindahkan data ke jurnal akun buku besar masing-masing, di mana buku besar ini kan mempunyai akun masing-masing. Kalau dia masuk ke kas, berarti semuanya kas. Ya, kalau dia peralatan, kalau dia piutang, utang, persediaan, itu akan kita buat kolom atau akunnya masing-masing, seperti itu. Kemudian setelah itu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini menyusun daftar saldo setiap akun buku besar untuk memastikan debit dan kreditnya seimbang. Jadi di neraca saldo ini antara debit dan kreditnya harus balance. Ya, makanya kalau neraca saldo itu kita sebut dengan balance sheet atau balance trial. Nah, terus kemudian ada yang namanya adjustment atau jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini yang mencatat penyesuaian untuk transaksi yang belum tercatat atau penyusutan di akhir periode. Makanya perlu kita sesuaikan seperti itu. Setelah jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kalau misal tadi ada neraca saldo saja, ya, ketika ada jurnal penyesuaian, kita wajib mencatat lagi atau membuat lagi yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, selanjutnya kita susun laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan, ya, membuat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, ya, itu adalah laporan yang terkait dengan laporan keuangan.
Setelah itu, ya di siklus akuntansi selanjutnya itu ada jurnal penutup atau closing entry, ya. Apa guna jurnal penutup ini? Ya, gunanya untuk menutup akun nominal, pendapatan, dan beban ke akun modal. Seperti itu. Setelah itu ada namanya neraca saldo setelah penutupan. Ya, memastikan. Nah, ini tujuannya untuk memastikan kalau saldo akun permanen. Ya, untuk asen, utang, modal harus seimbang untuk periode berikutnya. Nah, terakhir itu ada yang namanya jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini dilakukan di awal periode berikutnya untuk memudahkan pencatatan. Oke. Nah, apa sih tujuan dan manfaat dari siklus akuntansi ini? Ya, baik eh, bagi perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, tujuannya itu jelas ya untuk memberikan informasi keuangan yang tepat dan real time. Tuh. Kedua, itu membantu proses pengambilan keputusan oleh manajerial. Terus selanjutnya memastikan konsistensi dalam pencatatan keuangan. Itu adalah apa namanya siklus akuntansi. Kalau misalkan dibuat gambar atau arus ya, siklus akuntansi itu mulai dari transaksi sampai ke laporan keuangan tadi ya. Itu lebih memudahkan untuk memahaminya. Coba nanti kalian dibuatkan saja catatan kecil untuk agar bisa dipahami ya, bukan dihafal ya, tapi dipahami. Nah, eh, kemudian selanjutnya itu ada yang namanya persamaan akuntansi. Setelah kita mengetahui ya apa itu siklus akuntansi, kita akan masuk ke persamaan dasar akuntansi. Di sesi ketiga, ya, sesi ketiga itu pembahasannya atau materinya yang ada di e-learning itu adalah neraca saldo, neraca lajur dan penutupan pembukuan. Nah, di sini di materinya itu mahasiswa diharapkan untuk mampu ya menjelaskan jenis dan sifat akun-akun yang ada di dalam neraca saldo. Kemudian menyusun neraca saldo, menjelaskan akun-akun yang perlu disesuaikan ya. Terus menyusun proses penyesuaian dalam neraca lajur, menyusun laporan keuangan. Ya, terus mengidentifikasi akun real dan akun nominal dan menentukan jenis akun yang harus ditutup pada akhir periode akuntansi. Nah, kita lihat dulu neraca lajur. Nah, neraca lajur atau kita sebut dengan worksheet ya, adalah lembar kerja berkolom. Ada kolomnya 6, ada 8, ya, ada 10, atau juga ada 12 kolom. Nah, kegunaannya itu digunakan oleh akuntan ya untuk merangkum data keuangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai alat bantu internal. Neraca lajur ini yang mempermudah penyusunan laporan keuangan, mendeteksi kesalahan dan mempercepat proses tutup buku. Fungsi utamanya tadi apa? Meringkas data, terus sebagai alat pengecekan dasar dari laporan keuangan, ya. Jadi mempermudah kita untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, deteksi kesalahan. Deteksi kesalahan ini kita akan meminimalisir risiko kesalahan hitung dalam pencatatan. Nah, di situ neraca lajur ya umumnya itu ada 10 kolom.
10 kolom itu terkait dengan ada nomor ya, ada nama akun, kemudian ada neraca saldonya dari sesi debit atau kredit, terus ada penyesuaiannya, ada kolom debit dan kredit juga. Setelah itu ada neraca saldo, setelah penyesuaian, debit kredit juga ya. Kemudian ada laporan laba rugi, debit kredit, kemudian terakhir adalah neraca akhirnya. Oke, tunggu sebentar ya, lagi azan.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sesi ketiga akan kita bahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi itu sejalan dengan apa tugas satu yang sudah kalian kerjakan ya. Kita lihat di situ di tugas satunya itu ya ada 8 transaksi ya, 8 transaksi yang harus kalian buat persamaan dasar akuntansinya itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu diminta untuk buat jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya ya. Nah, nomor 3 itu diminta untuk menyusun raca saldo akhir. Nah, sebelum ke sana, kita akan bahas terkait dengan
Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf karena tadi lagi ada azan. Nah, di situ yang persamaan dasar akuntansi itu kan merupakan konsep fundamentalnya yang menunjukkan keseimbangan antara sumber daya perusahaan, ya, aset dengan eh, klaim atas sumber daya tersebut. Nah, rumus utamanya itu adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas atau aktiva sama dengan utang plus modal, ya. Itu persamaan akuntansinya. Nah, komponen utama persamaan akuntansi itu yang pertama ada yang namanya aset atau bisa kita sebut dengan aktiva, terus harta juga bisa. Nah, aset ini merupakan kekayaan perusahaan berupa berupa kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk liabilitas, utang atau kewajiban, ya, kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi, ya, seperti utang usaha contohnya. Terus ada modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini adalah hak milik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, rumus dasarnya itu seperti yang Ibu sebutkan tadi adalah asen atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan modal. Kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kalau misalkan eh, rumus perluasannya itu di asen sama dengan liabilitas plus modal awal, ya, bisa. Modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban, ya. Kalau misalkan dia ada beban kita kurangi, terus ada eh, prefer atau price itu kita kurangi juga. Nah, fungsi dan prinsipnya itu untuk keseimbangan. Jadi setiap transaksi yang dicatat itu harus menjaga keseimbangan antara sisi kiri, ya, sisi kiri itu ada aset, sedangkan sisi kanan itu ada liabilitas dan ekuitas tadi. Nah, terus apalagi fungsinya? Fungsinya itu untuk membantu menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan. Tuh. Nah, digunakan ya, ini juga digunakan untuk mencatat perubahan aset, utang, dan modal akibat aktivitas bisnisnya. Nah, aktiva ya, aktiva tadi atau asen tadi ya, ada di sebelah kiri. Jadi, aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Di tugas pertama di sesi 3 kita lihat nomor satu itu di tanggal 1 Januari ya. Tuan Andi menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah sebagai modal awal. Nah, berarti posisi modal awal itu ada di asen ya, kemudian ada di modal. Jadi 50 juta di kiri dan 50 juta di kanan. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, kalau misalkan ada yang belum paham atau ada pertanyaan terkait dengan tugas satu ya, silakan kita diskusikan bersama di sini. Karena Ibu lihat di sesi 3 ini ya, yang sudah submit itu baru 22 orang untuk kelas 24 ya. 22 orang. Nah, kelas 23-nya itu sekitar 20 juga. Jadi masih ada yang belum submit tugasnya. Ibu kurang tahu itu terkendalanya di mana ya atau belum sempat saja untuk submit. Tolong kalau misalkan sudah selesai langsung disubmit ya karena takutnya kalau dia mepet waktu due date-nya ya
Kalau misalkan terjadi kesalahan, nanti bisa kalian perbaiki atau revisi. Nah, kemudian ada kemarin itu yang salah kamar. Maksudnya dia submit itu bukan tugas dari mata kuliah ini. Jadi ada tugas mungkin tidak hanya tugas ini kan yang kalian dapatkan, mungkin ada tugas-tugas dari mata kuliah lain. Nah, sehingga submitnya itu keliru. Dia submit bukan tugas yang ini. Maka untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya submit tugas itu di awal-awal waktu. Biar kalau misalkan terjadi kekeliruan atau kesalahan, bisa direvisi dengan cepat. Ya, bisa kamu perbaiki. Kalau misalkan waktu due date-nya itu besok, terus kamu submitnya besok juga ya, berapa berapa jam atau berapa menit sebelum waktunya berakhir, itu takutnya kalau misal ada kesalahan tidak bisa diperbaiki lagi atau tidak bisa kalian revisi. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau yang eh, ada yang perlu kita diskusikan terkait tugas satu, itu silakan sebelum Ibu lanjutkan. Oke, kalau tidak ada ya kita lanjutkan saja ya. Nah, di transaksi yang nomor 2 itu di tanggal 3 Januari ya, Tuan Andi ini ya membeli peralatan jahit seharga 15 juta rupiah secara kredit. Nah, berarti pada sisi kirinya itu ada peralatan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di sebelah kanannya ya ada utang sebesar 15 juta. Ya, keterangannya itu adalah membeli peralatan. Oke, jadi ada 50 tadi ya. Kemudian ada 15. Ini kan 15-nya dari peralatan, 50-nya dari modal awal tadi. Nah, selanjutnya di situ ada 5 Januari membayar sewa ruko untuk bulan Januari sebesar 22 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini artinya kas kita berkurang kan. Ya, membayar sewa ruko. Nah, dari modal awal 50 juta tadi kita ambil sebesar 2 juta rupiah. Maka modalnya berkurang ya, berkurang sebesar 48 juta. Oke. Selanjutnya di tanggal 10 Januari. 10 Januari itu menerima pendapatan jasa jahitan secara tunai 5 juta rupiah. Oke, jadi dia mendapat atau menerima pendapatan jasa. Jadi pendapatannya kita bertambah ya dari 48 juta tadi ditambah dengan 5 juta menjadi 53 juta rupiah ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan kas dan modal ya harus seimbang. Itu namanya persamaan dasar akuntansi. Oke, selanjutnya pada tanggal 15 Januari menyelesaikan jasa jahitan seragam senilai 8 juta. Namun pelanggan baru akan membayar bulan depan. Oke. Nah, di sini ya menyelesaikan jasa jahitan seragamnya senilai 8 juta, tapi ya baru akan membayar itu bulan depan. Nah, berarti ada piutang di sini kan? Ada piutang ya sebesar 8 juta rupiah. Nah, jadi di sebelah sisi kiri kita tambahkan tuh ada kolom piutang sebesar 8 juta rupiah. Kemudian di kolom sebelah kanannya apa yang bertambah? Ya, yang bertambah itu adalah modalnya. Ya, dari 53 menjadi 61 ya. 61 karena kita bayar utang tadi. Oke, 25 Januari
mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi. Nah, ini pengambilan pribadi sebesar 1 juta rupiah. Ya, dari 48 juta tadi kita kurangi 1 juta rupiah menjadi 47 juta ya. Piutangnya tetap 8 juta, peralatannya masih 15 juta. Sedangkan untuk sisi kanan dia ada utangnya 10 juta ya. 10 juta utangnya, kemudian eh, pengambilan pribadi tadi 1 juta ya dari 61 jadi menjadi 60 ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir 31 Januari ada jurnal penyesuaian ya. Di sini peralatan yang dibeli mengalami penyusutan sebesar 300.000. Nah, 300.000 ini apakah kita masukkan ke persamaan akuntansinya untuk nomor satu atau tidak? Kalau misalkan kita masukkan berarti ada pengurangan sebesar 300.000 rupiah ya. Jadi harusnya di sebelah kiri dan kanan itu harus balance antara aset dan modal ditambah dengan utang. Utang plus modalnya tadi. Kalau misalkan ada yang salah atau tidak sama, tidak balance, berarti ada perhitungannya yang keliru. Ya, seperti itu. Kemudian, setelah kita buatkan persamaan akuntansinya, kita buat jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Ya. Nah, untuk membuat jurnal, ada baiknya jika kalian membuat tabel seperti itu, biar lebih efektif antara kolom debit dan kolom kreditnya. Ya, ada tanggal, ada uraian akunnya apa, terus ada debit, kredit, sama dengan kalau misalkan mau ditambahkan total di bawahnya juga boleh. Itu ya. Kemudian ada jurnal penyesuaian, ya. Dari jurnal umum tadi ada satu jurnal yang kita buatkan untuk penyesuaiannya, yaitu apa? Jurnal penyesuaian di transaksi tanggal 31 itu. Ya, peralatan yang dibeli mengalami penyusutan sebesar 300.000. Jadi, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 300.000 rupiah. Seperti itu. Ya. Kemudian yang nomor 3 itu susunlah neraca saldo akhir. Nah, neraca saldo akhir ini kalian susun ya. Situ ada kas, piutang usaha, peralatan ya, akumulasi penyusutan, utang usaha, modal, sampai dengan beban ya, beban sewa, beban penyusutan. Sehingga totalnya harus balance antara debit dan kredit. Mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Itu harus sesuai ya, sehingga total akhir dari transaksinya atau total dari neracanya itu harus balance. Di kreditnya berapa, di debitnya berapa. Ya, kalau misalkan benar semua, ya berarti skornya 100. Kalau misalkan kurang dari 100 penilaian Ibu, kemungkinan itu terdapat eh, teknisnya saja ya. Kalau misalkan oke, ada sedikit kendala ya, agak terpental Ibu tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu untuk
tugas di sesi ketiga ya. Ibu tidak akan sepil jawabannya berapa ya, karena masih ada yang belum submit tugasnya. Harusnya kita kalau misalkan sudah submit semua, itu nanti Ibu tampilkan jawabannya harusnya. Ya, tapi karena besok juga masih ada kesempatan untuk pengumpulan tugas di hari terakhir, jadi nggak apa-apa kita bahas sekilas saja ya untuk tugasnya. Kemudian setelah itu di sesi 4 kita masuk ke laporan keuangan ya. Sesi 4 itu laporan keuangan. Untuk bagikan laporan keuangan. Nah, oke, nah di sini ada laporan keuangannya. Tujuan pembelajaran kita ini diharapkan untuk dapat memahami tentang konsep dasar dari persamaan akuntansi tadi ya. Kemudian memahami terkait dengan siklus akuntansi tadi sudah, terus dapat melakukan proses akuntansi. Oke. Nah, tadi ini ya, ini adalah elemen dari laporan keuangan ya. Ada aset, ada kewajiban, dan ada ekuitas yang sudah kita bahas dari tadi ya. Aset itu merupakan sumber daya yang dikuasai. Kemudian, nah ini ada contohnya di rumah sakit ya. Kalau misalkan di rumah sakit itu sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Terus kewajiban ada ekuitas. Ini persamaan dasar akuntansi tadi ya, sudah kita inikan. Nah, ini proses akuntansi yang menggunakan double entry system tadi ya, ini contohnya. Nah, nama akun, terus sisi kanan debit dan sisi kiri itu ada kredit. Siklus akuntansi nih ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya. Di sini ada analisis transaksi, jurnal, buku besar, kemudian ada neraca, penyesuaian ya, laporan operasi, neraca, laporan arus kas atau laporan keuangan. Proses akuntansi, ini contoh. Nah, ini adalah contoh format dari jurnal ya. Umumnya seperti ini. Jadi ada tabel yang terdiri dari kolom, kolom tanggal, terus ada uraian atau keterangan, kemudian ada referensi. Nah, ini adalah referensi atau kode ya, kode dari akun tersebut. Terus ada debit, ada kreditnya. Ada posting ke buku besar, ini posting ke buku besar. Nah, ini ada akun-akunnya, akun jurnal ininya umum, kemudian ada akun kasnya, ada akun persediaan barang. Ini contohnya lagi. Terus ada, nah ini ada neraca saldo. Ini di sini contohnya terkait dengan neraca saldo atau daftar saldo dari Rumah Sakit Harapan Sehat. Ya, di mana ada nama akun, kemudian ada kolom debit dan ada kolom kredit. Nah, kita harus tahu nih, yang mana akun masuk debit dan masuk kredit. Kas, piutang, ya, persediaan, peralatan, utang, pendapatan, kemudian ada ekuitas, ya, terus ada yang namanya beban. Oke, ini penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya sudah tadi. Oke. Nah, ini penyelesaian dalam siklus akuntansi ya. Ada worksheet, jurnal penutup, jurnal koreksi, dan jurnal kembali.
Nah, ini ada laporan keuangan. Jadi seperti sudah kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan itu ya berdasarkan SAK, Astana Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, ada 5 laporan keuangan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu bisa juga kita sebut dengan neraca, ya. Yang kedua itu ada laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi atau laporan penghasilan. Kemudian ada laporan arus kas, ya. Terus yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, ya, atau perubahan modal. Nah, yang kelima ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca ini ya, laporan yang menyajikan posisi aset, harta, liabilitas atau kewajiban, kemudian ekuitas atau modal perusahaan pada tanggal tertentu. Dia bersifat snapshot, ya. Laporan ini menunjukkan keseimbangan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan akuntansi ini ditunjukkan atau berada di dalam laporan posisi keuangan. Ada yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, ini bentuk dari laporan posisi keuangan tadi ya, neraca. Di sini ada contohnya dari PT Karya Kusuma ya. Jadi setiap kali kalian membuat suatu laporan ya harus ada yang namanya KOP seperti surat ya. Kalau misalkan kita bersurat berarti harus ada yang namanya KOP-nya, kepalanya istilahnya. Gitu. Jadi PT Karya Kusuma ini laporan neraca keuangan atau laporan posisi keuangan ya untuk periode kuartal yang berakhir pada 30 April 2022. Ini contoh dari PT Karya Kusuma. Ada aset ya, ada kewajiban dan ekuitas. Nah, aset itu ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tidak lancar. Aset lancar itu terdiri dari kas, bank, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka. Itu disebut dengan aset lancar. Kemudian ada juga namanya aset tidak lancar. Itu disebut dengan bisa inventaris, akumulasi penyusutan, aset tetap. Nah, ini ya, aset ini kita totalkan sehingga total aset ini harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas di bawahnya. Nah, kewajiban di situ ada kewajiban jangka pendek, terus ada utang usaha. Sedangkan untuk ekuitas ada modal disetor, ada laba ditahan. Jadi sehingga jumlah asetnya sebesar 558 juta ya 318.550 rupiah. Sama hasilnya dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Itu untuk bentuk dari neraca. Nah, kemudian ada yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menyajikan ya kinerja keuangan perusahaan dengan menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban yang terjadi selama periode waktu tertentu untuk menghasilkan laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Nah, di sini ada bentuk laporan laba rugi ya dari Solusinet yang untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2014. Ada pendapatan ya sebesar 7.500.000. Kemudian ada beban. Nah,
Beban ini ada macam-macam ya, beban upah, beban sewa, beban bahan habis pakai, kemudian ada beban utilitas dan beban lain-lain. Sehingga dia mendapatkan laba bersih ya, dari pendapatannya 7.500.000 dikurangi dengan total beban sebesar 4.450.000 ya, sehingga dia mendapatkan laba bersih sebesar 3.050.000. Itu. Ini bentuk laporan laba rugi. Nah, yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau laporan ini menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar. Aku dulu ya. Sendiri-sendiri. Oke, jadi laporan arus kas ini ya, dia menyajikan informasi terkait dengan aliran kas yang masuk dan yang keluar atau penerimaan dan pengeluaran kas. Ya, arus kas dikelompokkan ke dalam 3 aktivitas utama. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada yang pendanaan. Tuh. Nah, ini bentuk laporan arus kas ya. Dari contohnya dari PT Gemilang Jaya. Ya, laporan arus kas ya, 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Di situ ada saldo awal kas ya, 600 juta rupiah. Ada arus kas dari kegiatan operasional, ya dirincikan. Kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Jadi pergerakan bersih atas kas itu A ditambah B ditambah C tadi. Jadi kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan kita totalkan semuanya sehingga saldo akhir kasnya itu kita dapatkan di 1.120.000.000 rupiah. Nah, jadi untuk laporan arus kas ini artinya semua pendapatan yang kita terima dan pengeluaran yang kita keluarkan itu harus kita catat ya, agar pergerakan dari suatu organisasi atau perusahaan itu bisa berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Oke, ini ada yang untuk presensinya di web 1 ini ya nanti akan Ibu absen satu-satu di akhir ini ya, akhir web kita ya. Jadi kita selesaikan dulu teorinya atau materinya, baru nanti kita akan absen. Oke. Nah, kemudian yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, ya, atau laporan perubahan modal. Nah, laporan ini, ya, laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas atau modal pemilik perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, perubahan ini utamanya dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih. Terus ada penambahan investasi dan pembagian dividen atau PRAI. Ini laporan perubahan ekuitas dari PT September Ceria. Ada laporan perubahan modal periode September 2021. Di situ ada laba ditahan awal ya, kemudian ada laba bersih. Terus ada dividen yang diumumkan, ada dividennya berbentuk saham preferen, ada 200 juta. Kemudian ada saham biasa 50 juta. Sehingga laba ditahan di akhir periode itu 518 juta rupiah. Oke. Nah, ini catatan atas laporan keuangan, CALK. Laporan ini ya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan lainnya karena dia berisi penjelasan naratif, daftar terperinci, dan analisis atas pos-pos yang disajikan dalam laporan utama.
serta pengungkapan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi penting lainnya yang relevan. Oke, jadi itu ya terkait dengan laporan keuangan pada sesi keempat ini ya. Bisa kita ringkas, jadi output dari proses akuntansi itu adalah laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan ini sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan ya. Entah itu pihak internal ataupun pihak eksternal. Oke. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Oke. Kalau tidak ada, Ibu sambil absen ya. Kita absen dulu. Oke, absen. Kita absen mulai dari kelas 24 dulu ya. 24. Nah, sekarang kita gantian. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan teori yang kita bahas dari sekilas dari sesi 1 sampai sesi keempat laporan keuangan. Sekarang Ibu minta sekalian absen ya untuk kalian memperkenalkan diri masing-masing, sebutkan nama, kemudian kelas dan asalnya dari mana, terus sedikit atau satu kalimat terkait dengan materi yang didapat di web satu ini. Oke ya, kita mulai dari kelas 24 dulu, akuntansi keuangan dasar kelas 24. Silakan yang pertama. Ya, kita random saja ya yang bersedia pertama atau mengawalinya. Silakan, terus kemudian selanjutnya sesuaikan saja. Oke, silakan. Ada yang dari kelas 24? Halo, kelas 24 ada? Maksudnya kelas 24 itu gimana, Bu? Di sini kan di apa laman tutor kalian itu kan ada kode kelas kamu kan? Ada nggak? Kalau di ibu nih ada di keterangan ya di sebel apa ya ini? FSAB 4202.24. Nah, itu ibu eh, apa sebutnya kelas 24 gitu. Ada nggak di kalian? Oh, Kalian yang masuk? akuntansi dasar keuangan 24 itu ya? Iya, iya benar. Nah, ya. Ada yang 23, ada yang 24 kan. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelas 24-nya dulu. Silakan memperkenalkan diri, kemudian apa berikan penjelasan atau apa sih yang kamu dapat dari web hari ini gitu.
terkait dengan laporan keuangan kas, persamaan akuntansi kas, siklus akuntansi, boleh sedikit saja. Silakan untuk yang mengawalinya, atau Ibu mau sebut satu-satu, mau panggil satu-satu. Ayo, halo. Di kelas 24 ini ada yang namanya Setiari Utaminingsi, Laurisa Nova, Presinta, Janiar, Tiara, Kade Agus, Wiwin Rahayu, Devita Lule, Mulia Rahmi. Silakan. Ini Bu sekalian absen ya, jadi silakan diperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Akila Septilani dari UPJJ Medan. Oke. Siapa namanya? Akila Septilani Bu. Akila Septilani ya. Dari kelas 24 Bu. Iya, kelas 8. Oke, Akila, apa yang kamu dapatkan dari web hari ini? Saya mau sedikit mm, ngasih apa yang saya dapatkan dari web hari ini adalah jurnal penyesuaian. Merupakan ayat jurnal yang dibuat guna mengoreksi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal sebenarnya. Atau revenue recognition and expense recognition. Oke, itu yang kamu dapat dari web hari ini ya. Iya, Bu. Jurnal penyesuaian. Penyesuaian. Oke, terima kasih, Iya, Bu. Sama-sama. Akila. Selanjutnya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. perkenalkan saya Tiara Amelia dari UPBJJ Palembang. Oke, kelas 24 ya kamu. Kelas 24. Siapa namanya tadi? Tiara Amelia. Tiara Amelia. Oke, udah ketemu. Silakan, Tiara. Yang dapat laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, makasih Tiara. Selanjutnya, setelah Tiara, ada yang Saya nggak bisa, maaf. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triska Anggraini dari UPP JJ UT Jakarta. Teriska. Ya, Apa yang kamu dapat, Teriska? Teriska? Hilang ya. Oke, selanjutnya setelah Teriska,
Saya, Bu, Ya, silakan. atas nama Nurmala Helda Manalu. Siapa namanya? Nurmala Helda Manalu. Nurmala Heldaman. Oke, dari mana Nurmala? Kalau saya dari UT Batam, Bu. Batam ya. Domisili di Batam, ya. Aslinya orang Oke, Sibolga. ya. Yang saya dapat untuk web hari ini, yaitu ayat jurnal penutup. Mm-mm. Di mana ayat jurnal penutup tersendiri adalah ayat jurnal untuk memposisikan saldo akun-akun sementara menjadi nol apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi periode berikutnya. Oke. Oke, terima kasih Nurmala. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Saya, Bu. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rahayu dari UT Jakarta. Yang saya dapatkan Hmm. dari web satu ini, laporan posisi keuangan dalam neraca. Neraca dapat diartikan sebagai daftar laporan yang berisi informasi tentang harta atau kekayaan, milik atau yang dikuasai oleh perusahaan, kekayaan yang menjadi milik orang lain, dan kekayaan menjadi milik dari pemilik perusahaan. Terima kasih. Oke. Wiwin Rahayu tadi ya? Iya, Bu. Kelas 24. Ya, makasih Ya. Wiwin. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Saya, Bu. ya, Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan, mbaknya kah? Lanjut mbak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Risma Dinia Pratiwi. Saya dari UT Malang. Pada web hari ini, saya memahami tentang urutan siklus akuntansi seperti analisis transaksi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Terima kasih. Saya dari siapa tadi kelas namanya? 24. Risma Adinia. Risma. Oke, tunggu ya, Risma. Hmm. Dari kelas 24 ya? Iya. Hmm. Oke. Benar ya? Siapa namanya tadi? Risma Adinia Pratiwi. Risma Andenia Pratiwi. Belum ketemu ya Ibu ya? Tunggu ya. Oke, selanjutnya. Ya Ibu, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Rahmi dari UPBJJ UT Samarinda. Mhm. Yang saya dapatkan di sesi ini mungkin karena saya lebih memfungsi neraca jalur karena ternyata sangat membantu untuk merapikan data sebelum masuk ke laporan keuangan. Dengan neraca lajur kita bisa melihat alur dari neraca saldo sampai ke laporan laba rugi dan neraca dengan lebih jelas. Ibu mohon maaf, boleh bertanya? Oke, boleh. Mulia Rahmi ya? Iya betul. Bu Mulia Rahmi dari mana tadi? Dari UPBJJ Samarinda Ibu. Samarinda. Sudah kerja? Sudah. Oh, sudah. Kerjanya di mana kalau boleh tahu? Di klinik swasta Ibu.
Oh, klinik swasta. Oke, Iya, silakan. sebagai admin. Iya, saya ingin bertanya Ibu, tadi kan setiap laporan itu ada penyusutan peralatan ya, beban Setiap penyusutan. beban penyusutan ada. Ada penyusutan. Nah, contohnya beban penyusutan alat biasanya terjadi karena apa itu, Bu, kira-kira? Penyusutan beban alat, maksudnya gimana? Tadi kan kita di tugas 1 ada persamaan dasar akuntansi ya, akuntansi. Ya. Di Mm-mm. situ kan ada penyusutan peralatan. Oh iya, penyusutan Mm-mm. peralatan. Iya, itu biasanya terjadi karena apa, Ibu? Oh, oke. Jadi penyusutan peralatan ya. Iya, Penyusutan betul. peralatan itu biasanya terjadi karena adanya penurunan nilai manfaat atau kapasitas produksi. Jadi suatu aset tetap itu seiring berjalan waktu dan penggunaannya kan. Kalau misalkan peralatan, kita kan beli peralatan tuh ya. Nah, peralatan itu kan ada umur ekonomisnya. Misalkan Mm-mm. mesin, ya kita beli mesin, itu kan termasuk dengan peralatan. Nah, umur ekonomis dari mesin itu ada berbagai macam, ada yang 5 tahun penggunaan, kemudian ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, tergantung dengan kapasitas produksinya, seperti itu. Jadi, ketika kita menggunakan peralatan itu, setiap tahun atau setelah penggunaan di jangka waktu yang lama, pasti akan ada penurunan nilai manfaatnya. Karena apa? Misalkan karena komponennya rusak atau menurun kinerja dari mesin itu menurun karena berjalannya usia ya berjalannya waktu peralatan itu akan mengalami penyusutan hanya karena bertambahnya usia bahkan jika tidak digunakan secara terus-menerus. Kalau misalkan mesin itu kita beli nih terus 5 tahun ke depan tapi kita pakai atau kita pakai terus atau bahkan kita tidak pakainya dengan rutin, maka dia pasti akan mengalami penurunan nilai. Makanya ada yang namanya penyusutan peralatan itu. Nah, lingkungan kerja juga kondisi kerja, misalkan lingkungan kerjanya yang ekstrim ya, atau bisa jadi kondisinya panas, kemudian lembab atau berdebu juga dapat mempercepat kerusakan fisik suatu alat. Itu seperti Alat. itu. Iya. Oke. Gimana? Baik, Siapa Ibu, yang mau terima kasih ya. nyerahkan ya? Ya, Iya, terima sama-sama. kasih Ibu atas penjelasannya. Ya, oke. Ada lagi? Saya, Bu, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Gita Fitria dari UPBJJ Malang. Hmm. Yang saya Kelas dapat berapa? 24, Bu. Aduh, alhamdulillah. Siapa namanya tadi? Gita Fitria. Kita Fitria. Oke. Tunggu ya, Ibu. Ini dulu. Gita Maharani, bukan ya? Bukan Gita Oke. Fitria. Ya, ketemu Gita Fitria. Iya. Nah, Kan? yang saya dapat dari sesi ini itu transaksinya berdasarkan urutan waktu. Nah, setiap transaksi juga dicatat di debit kreditnya harus seimbang, Bu. Oke, berarti terkait dengan persamaan akuntansi ya. Iya, betul, Bu. Oke, itu saja. Terima kasih, ya, Bu. Gita. Iya, Bu. Nah, oke, selanjutnya.
Setiari Utaminingsi ada? Halo Bu, selamat sore. Ada Bu. Ya, sore. Halo, selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Setianu Taminisi dengan NIM 4426076. Saya dari UPBJJ Purwokerto. Hal yang bisa saya simpulkan pada pertemuan web satu kali ini adalah tentang jurnal penyesuaian, bahwa jurnal penyesuaian itu merupakan proses pencatatan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan secara akurat, relevan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Setiari Utami. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya Clarissa Nova. Ada? Clarissa Nova Presinta. Boleh saya, Bu? Oh, boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya lalu Erindra Permana Raharjo dari UPBJJ Mataram, kelas 24, Bu. Oke. Mm-mm. Lalu ya, Ya, lalu Erindra Permana Raharjo. silakan. Baik, yang saya dapat pelajaran hari ini sih tentang analisis persamaan dasar akuntansi sih, Bu. Soalnya kan dalam akuntansi setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal juga, Bu. Gitu. Soalnya itu juga menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi tetap menjaga keseimbangan tersebut. Dan tadi saya coba menyusun anu juga sih, Bu, apa namanya itu perhitungannya juga, tapi nggak tahu ini benar apa enggak juga gitu. Gitu. Dan Tugasnya sudah disubmit? udah lama sih di submit sebenarnya. Oh, oke. Oke, So, kalau sudah aman. yes. Lalu ini kerja ya? Ya, Bu, kerja sambil kuliah juga. Oke, oke. Oke, lalu terima kasih. Baik, Bu. Selanjutnya, ini sambil Ibu absen juga ya. Laurisanya tadi nggak ada ya? Kalau ada langsung ini ya. Janiar Trimurwani. Janiar Trimurwani. Nggak ada. Oke, Izin Kadek Bu, Agus. Ya, siapa? perkenalkan nama saya Salsakila Apriliani, saya dari UPBJJ Pangkal Pinang. Salsa. Salsakila Apriliani dari UPBJJ Pangkal Pinang, kelas 23, Bu. Oh, kelas 23. Nanti ya kelas 23 ya. Nanti 24 dulu ya. Iya, Bu. Iya, oke. Lita Ayu Lestari. Kade Agus Yudiatmika ada? Devita Lule. Devita Lule ada? Ada ya. Oke. Kemudian Ahmad Mikhail Rafsanjani. Belum ada. Siti Nurhaliza. Ada? Siti Nurhaliza. Belum ada. Oke. Ricky Ferizon ada? Ricky Ferizon belum ada juga. Septi Dwi Siswandi. Septi Dwi Siswandi. Ada Bu. Oke, ada. Septi Dwi Siswandi, silakan. Jadi dari yang hari ini tuh web ya Bu, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Septi di Siswandi dari UP BJJ Bandung ya Bu.
Jadi untuk yang Oke. hari ini yang didapatkan analisis persamaan dasar akuntansi dapat digunakan untuk melihat bagaimana setiap transaksi keuangan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, Bu. Oke. Dari mana, Septi? Dari Karawang, Bu. Kerawang. Oke. Terima kasih ya, Septi. Dita Maharani ada? Dita Maharani. Darmawan Theo Saputra. Darmawan Theo Saputra. Tidak ada. Firman Nugraha. Firman Nugraha. Kalau nggak salah ada ini Firman ini. Tadi sudah. Coba kita lihat. Firman Hidayat ini. Oke. Firman Nugraha belum ada. Salsabila Zulfa. Salsabila Zulfa ada. Ada. Irfan Nur Hidayatullah. Tidak ada ya. Tri Rumiasi. Ada, Bu. Oke, Ya. siapa itu tadi? Tri Rumiasi, Bu. Tri Rumiasi. Irfan? Tadi ada Irfan. Tadi ada ya. Irfan? Irfan dulu ternyata. Iya, Bu. Oke, Irfan Nur Hidayatullah ya. Iya, Bu. Oke, silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hidayatullah. Saya UPJJ Jakarta. Oke. Yang saya ketahui dalam akuntansi yakni adalah saya mengambil dari proses mencatat, mengelompok, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu usaha agar kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dengan jelas. Yang saya ambil, yang saya ketahui yakni dalam pelajaran ini yakni laba atau rugi usaha, mengetahui jumlah harta dan utang, mengetahui perkembangan usaha, dan menjadi dasar pengembangan keputusan. Oke, bagus. Aduh. Iya. Oke, Irfan ya. Irfan dari mana tadi? Jakarta ya? Iya, Bu, Jakarta. Ya, makasih Irfan. Kemudian tadi ada Tri Rumiasi. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Rumiasi dari UPJJ Semarang. Dari penjelasan web 1 kali ini, saya belajar bahwa akuntansi itu tentang menjaga keseimbangan, di mana dalam persamaan dasar akuntansi harus terjadi keseimbangan antara sisi kiri aset dan sisi kanan utang plus modal. Oke, udah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Gita tadi sudah ya. Akila Septilani. Akila Septilani. Sudah, Bu, tadi, ada. Bu. Oh iya, sudah ya. Oke, maaf ya. Triska Anggraini ada? Ada, Bu. Oke, silakan Triska. Ibu tadi kan udah ya perkenalannya, cuman belum Oh iya nyampe. ya. Iya. Oke. Firman Nugraha ada? Firman Nugraha ini ada. Hadir Bu, Firman. Oke. Sudah tadi ya? Ya Bu, tadi sudah izin di grup Bu. Terima kasih. Oke. Dede Mulyana. Dede Mulyana ada? Tidak ada. Adisti Wulandari. Saya, Bu. Ada. Oke, silakan Adisti. Perkenalkan, nama saya Adisti Wulandari dari PUBJJ Yogyakarta.
Ya. Tentang sesi hari ini yang saya pahami tentang jurnal penyesuaian yang merupakan jurnal yang dibuat guna mengoreksi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan keadaan, aktiva, kewajiban, beban, pendapat, dan modal yang sebenarnya. Terima kasih. Oke, makasih. Dede Siti Latifah Izin, Bu. Darmawan. Ya, Ya, perkenalkan saya Darmawan tadi ada, Bu. Cuman mic-nya oke, error. Darmawan Teo Saputra ya. Oke, silakan Perkenalkan Darmawan. Saputra dari UPJJ Pangkal Pinang. Yang saya dapat dari pelajaran ini urutan siklus akuntansi, Bu. Mm-mm. Akuntansi. Ada error lagi nih, Bu. Oke, udah? Darmawan? Sepertinya error. Ada Dede Siti Latifah? Dede Siti Latifah. Ada. Dwi Rahayu. Dwi Rahayu. Irfan Nur Hidayatullah udah ada. Dwi Rahayu nggak ada ya? Oke. Tolong nanti konfirmasi di grup ya kalau misalkan eh, apa kamu hadir tapi belum bisa muncul di Zoom ya. Kalau bisa sertakan fotonya atau screenshot bahwa mengikuti Zoom. Nabila Aditya Subagio. Nabila Aditya Subagio. Ada. Nurmala Helda Manulu. Tadi sudah ya. Rubiatul Adawiyah. Rubiatul Adawiyah. Oke. Siti Alvina Anastasia. Siti Alvina. Tidak ada. Oke, untuk sementara kelas 24 ya, Ibu tutup dulu ya. Kalau misalkan kalian hadir tapi belum bisa on mikrofonnya, tolong nanti konfirmasi saja. Oke. Selanjutnya untuk kelas 23 ya. Untuk kelas 23, hadiran itu web 1. Silakan, siapa yang ingin mengawalinya? Saya boleh, Saya, Bu. Bu. Oke, boleh, jangan berebut. Silakan, siapa yang pertama? Ya, siapa tadi? Saya boleh, Bu. Ya, boleh. Ya, perkenalkan nama saya Melisa Putri dari UPBJ Jakarta, kelas 23. Ya. Dari web hari ini saya mempelajari materi siklus akuntansi. Bahwa proses pencatatan transaksi keuangan secara bertahap mulai dari pencatatan bukti transaksi, jurnal umum, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyelesaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Materi ini sangat membantu saya memahami bagaimana suatu perusahaan mencatat dan mengelola keuangan agar informasi keuangan lebih teratur, akurat, dan dapat untuk pengambilan keputusan. Terima kasih. Oke, bagus sekali Melisa, terima kasih. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Salsakila Apriliani dari UPBJJ Pangkal Pinang. Oke. Saya menangkap bahwa neraca saldo itu fungsinya sebagai alat kontrol. Jadi kalau total debit dan kreditnya tidak sama, berarti ada kesalahan saat
penjurnalan atau posting ke buku besar. Ini adalah langkah krusial sebelum kita menyusun laporan keuangan. Oke, Salsa Kila Apriliani. Terima kasih, Salsa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, Saya Bu, ya. perkenalkan nama saya Afifah Tawiro dari UPJJ Semarang, kelas 23. Pada web hari ini, yang saya dapat salah satunya adalah siklus akuntansi dan klasifikasi umum akun. Siklus akuntansi adalah proses berulang yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Kemudian untuk klasifikasi umum akun terdapat 5 kelompok utama yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Terima kasih. Oke, terima kasih Afifa. Selanjutnya, Saya Bu ya. Firman, kelas 23 dari UPJJJ Bogor. Yang Oke. saya tangkap dari kegiatan web kali ini mungkin dari ruang lingkup akuntansi. Di antaranya fungsi akuntansi itu ya sebagai sistem informasi, membantu manajemen dalam mengambil keputusan, terus dapat berperan untuk mengendalikan keuangan, terus menyajikan data yang dibutuhkan untuk para investor, kreditor. Lalu ya untuk alat pertanggungjawaban yang menunjukkan kualitas dari kondisi suatu perusahaan. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih Firman. Selanjutnya, Saya Bu, ya. perkenalkan nama saya Marlina Anggraini dari UT Surabaya. Pelajaran yang saya dapat dari web hari ini, persamaan dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat dampak transaksi keuangan. Jadi setiap transaksi yang terjadi akan selalu dianalisis untuk memastikan keseimbangan antara posisi kiri sebagai aset dan posisi kanan liabilitas dan modal tetap terjaga. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Meili Revalina. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Satya dari UPBJJ Bandung. Dari web sesi ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Yaitu siklus akuntansi dimulai dari kondisi keuangan awal perusahaan, dari neraca awal. Setelah itu setiap transaksi dianalisis, apakah uang atau harta yang bertambah maupun yang berkurang. Lalu dicatat di jurnal dan dipindahkan ke buku besar sesuai dengan jenis akunnya. Lalu setelah semuanya dicatat, daftar saldo dicek apakah pencatatannya sesuai, apakah sudah sesuai atau sudah seimbang. Apabila ada yang perlu diperbaiki, lakukan penyesuaian. Dan setelah itu, apabila sudah selesai, dibuatkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca akhir, dan arus kas. Sudah itu aja. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Izin Bu, saya Bu. Ya. Saya Yulianti Anggiani dari UPBJJ Bandung kelas 23. Dari materi ya web 1 ini, saya mendapatkan ilmu penting yaitu menyusun laba rugi, perubahan modal dan neraca, serta laporan arus kas. Nah, untuk penyesuaian atas transaksi yang belum tercatat, jadi bisa kita catat di buku besar. Ya. Ya. Per periode yang sedang berjalan. Oke. Siapa tadi namanya? Yulianti Anggiani, Bu. Yulianti Anggiani. Oke. Ya, terima kasih.
Ya, sama-sama. Nanti ya, live Zoom-nya belum diperbolehkan karena nanti akan Ibu screenshot dulu atau foto dulu sebagai bahan bukti bahwa kita sudah melaksanakan web hari ini. Meili Revalina Tan ada? Langsung saja. Septiana Triwianti. Boleh saya, Mak? Oke, siapa itu? Ana Mariam. Oke, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ana Mariam dari kelas 23 dengan NIM 055151846. Dari hasil web 1, saya mendapat mengenai laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar, penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Ibu maaf ya kalau berisik, saya lagi kerja. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagus ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya. Selanjutnya siapa? Septiana Triwianti tadi belum ada ya? Dwi Selamat Puji sore, Lestari. Ibu. Ya, Halo, ya. Siapa ya? saya izin perkenalan diri, Bu. Saya Intan Nuraini dari UPJJ Jakarta. Sedikit perihal materi hari ini yang bisa saya sampaikan itu siklus akuntansi, serangkaian tahapan sistematis yang dilakukan secara berulang, lalu untuk mencatat dan menganalisis, serta melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Di antaranya itu identifikasi dan analisis transaksi, catatan dalam jurnal, posting ke Booksar, neraca saldo, lalu laporan keuangan, dan jurnal pembalik. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya. Dwi Puji Lestari ada? Oktaviani. Angelica. Angelica ada? Belum Ada Ibu. Oh, ada. Oke. Ada. Terima kasih banyak untuk penjelasan dan materinya Ibu, serta kesempatan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Angelika dari UPJJ Batam, Prodi Administrasi Bisnis kelas 23. Dari materi yang dijelaskan Ibu, ada beberapa poin yang saya dapati, terutama dari siklus akuntansi seperti bagaimana cara membuat jurnal koreksi untuk membetulkan kesalahan, lalu membuat daftar saldo sesudah penyesuaian dan menyusun laporan keuangan. Hal tersebut sangat membantu saya untuk memahami serta mengoreksi kembali jawaban saya sendiri dari tugas 1. Terima kasih untuk penjelasannya dan waktunya, Ibu. Oke, sama-sama Angelica. Terus Herda Mantoro ada? Herda Mantoro belum ada. Firman Hidayat ada kalau nggak salah tadi ya, Firman Hidayat. Oh iya, silakan Firman Hidayat. Herda, Bu. Oh, Herda Mantoro ya ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herda Mantoro. Saya dari UT Palembang. Di sini saya mendapatkan poin utama, yaitu mengidentifikasi dan analisis transaksi. Menurut transaksi mana yang dicatat berdasarkan bukti transaksi? Pencatatan ke jurnal, postingan ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutup. Di sini saya mendapatkan poin penting, yaitu cara menghitung neraca dan tahap-tahapan yang lain. Itu yang saya dapatkan dari web hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa tadi? Firman ya? Firman Hidayat ada?
Irman Hidayat ada. Oke. Ya. Selanjutnya ada Reza Ramadhani. Nggak ada. Mutia Mandala. Rifki Fadila. Permisi, Bu. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani, UPJJ Palu. Siapa? Reza Ramadhani. Oke, Reza Ramadhani. Oke. Yang saya dapat dalam web hari ini pemahaman lebih jelas tentang struktur laporan keuangan, mendapatkan penjelasan mendalam mengenai struktur, komponen, dan tahapan penyusunan laporan keuangan, mulai dari neraca dan laporan laba rugi. Terima kasih untuk penjelasannya dan waktunya, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan Bu, ya. nama saya Rifki Padilla dari UPBJJ Palembang Bu. Oke, Rifki, silakan. Ya, yang saya dapat dari web sore ini yaitu penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi, neraca saldo akhir, jurnal umum dan jurnal penyesuaian Bu. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada periode akhir akuntansi dan bertujuan untuk memastikan saldo akun real Bu, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas untuk mencerminkan nilai sebenarnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Rifki. Ipta Fitriani ada? Ipta belum ada. Jihan Almaida. Halo Ibu, saya Ipta Fitriani Bu. Ipta Fitriani ya, oke. Ibu mohon maaf Ibu, tadi saya nggak terlalu dengar Ibu karena tadi di rumah lagi rame acara Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ipta Mohon maaf Fitriani ya ya. Ibu. Ya, nggak apa-apa. Tisha Aulika Nuri ada? Tisha Aulika Nuri ada. Lita Ayu Lestari. Lita Ayu Lestari belum ada. Lalita Sarah Cahyani. Rani Mahdalena. Putri Eka Meisya. Siti Nurhaini. Sophie Octavia. Ompusungu. Oke, belum ada. Oke ya, untuk kelas 2, 3. Ibu sekali lagi ulangi ya, takut ada yang kelewat. Meili Revalina Tan, ada ya. Septiana Triwianti. Dwi Puji Lestari. Oktaviani. Angelika ada. Deva, Herda, Irman Hidayat, Intan Nuraini, Reza Ramadhani, Melisa Putri ada? Hadir, Bu. Ya, Tadi udah. Mutia Mandala. Mutia, nggak ada kan tadi ya? Marlina Anggraini. Ada, Bu. Ada. Permisi Irma Bu, tadi yang Ramadhani. Intan Nuraini hadir ya. Iya, Intan udah ada. Rifki Fadila ada. Ane sudah tadi ya. Ipta Fitriani tadi ada nggak ya? Nggak ada ya? Ada Bu, ada Bu. Oh iya ada. Sakila Apriliani. Ada Bu. Yulianti Anggiani. Ada ya tadi. Jihan Almaida. Tisha Aulika Nuri. Nggak ada. Afifa atau Hiro.
Ada tadi ya. Ada, Bu. Julia, ya ada. Lita Ayu Lestari ada ya tadi. Lalita Sarah Cahyani, ada nggak ya? Nggak ada. Rani Mahdalena. Putri Eka Mesya, Risma, ada. Siti Nurhaini. Oke, save dulu. Oke, silakan Kak yang bisa kameranya di-on-kan. Ibu mau foto sebentar untuk bukti. Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Keempat terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, untuk tuem pertama hari ini di sesi keempat ya, pelaksanaan tuem pertama sudah kita laksanakan. Terima kasih atas antusiasnya dan partisipasinya ya. Tetap semangat, selalu sehat dan kewajibannya terus dilaksanakan untuk diskusi, tanggapi, tugas di submit ya. Jangan lupa untuk besok kita sudah memasuki sesi kelima. Ya, di sesi kelima itu ada tugas kedua yang harus kalian kerjakan dan jangan lupa disubmit juga. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya yaitu TUEP 2 di sesi ke-6 ya. Semoga yang belum bisa bergabung akan bergabung di TUEP 2 di kemudian hari. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya ya. Tetap semangat dan selalu sehat dimanapun kalian berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Izin keluar ya, Bu ya. Ya, silakan. Ngecek anu ah.